Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan di sore ini, kami akan membahas tentang pola asuh otoriter. Kami dari kelompok pola asuh otoriter ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Arif, NIM 2023 60114. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi, NIM 2023 60137. Perkenalkan, nama saya Danang Widoyono Saputro, NIM 2023 60121. Ya, langsung saja kita ke materi pola asuh otoriter. Di sini ada definisi pola asuh otoriter yang akan dipresentasikan oleh Kakak Indra. Ya, definisi pola asuh otoriter adalah suatu pendekatan dalam pengetahuan anak di mana orang tua menetapkan norma dan aturan dengan tegas, menuntut ketaatan yang tinggi dan memiliki kontrol yang kuat terhadap keputusan dan tindakan anak, terutama yang memegang kendali penuh terhadap kehidupan anak tanpa memberikan banyak ruang bagi partisipasi atau diskusi dari pihak sang anak. Selanjutnya adalah dampak pola asuh otoriter. Yang pertama itu ketidakpercayaan diri, kemungkinan mengalami rendahnya rasa percaya diri karena memiliki kesempatan untuk membuat keputusan mengambil tanggung jawab. Yang kedua, kesulitan komunikasi dapat menghambat perkembangan keterampilan komunikasi anak karena tidak diajak berbicara atau menyatakan pendapat mereka sendiri. Yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi konflik, mungkin memiliki kesulitan mengatasi konflik karena mereka tidak terlatih untuk berkomunikasi atau bernegosiasi. Yang keempat, rendahnya kemandirian. Mereka mungkin cenderung bergantung pada orang tua untuk mengambil keputusan dan penyelesaian masalah. Jadi dia tidak mandiri. Yang kelima, kekuatan dan kecemasan. Dapat mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi, merasa takut melakukan kesalahan. Berikut ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu meliputi struktur dan ketertiban. Yang kedua, ketaatan dan kedisiplinan. Ketiga, keamanan perasaan. Yang kedua, dampak negatif. Pertama, rendahnya rasa kepercayaan diri. Yang kedua, kurangnya kemandirian. Yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi konflik. Dan selanjutnya ada kondisi ideal pola asuh otoriter, akan dijelaskan oleh teman saya, Danang. Oke, selanjutnya ada kondisi ideal pola asuh otoriter. Yang pertama ada keamanan dan kepastian. Dapat memberikan struktur dan batasan yang jelas, menciptakan lingkungan yang teratur dan terkendali. Kedua, konservatisme budaya dan kenyamanan. Dalam beberapa budaya atau lingkungan keagamaan yang sangat konservatif, pola asuh otoriter dianggap sebagai cara untuk memastikan anak mematuhi nilai-nilai tradisional atau ajaran agama yang dipegang. Ketiga, ada pendidikan disiplin. Beberapa orang tua mungkin percaya bahwa pendekatan otoriter diperlukan untuk mendidik anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab, terutama dalam situasi di mana mereka merasa pola asuh lembut tidak efektif. Yang keempat atau terakhir ada keadaan darurat. Pola asuh otoriter mungkin dianggap sebagai respons sementara untuk mengatasi situasi yang memerlukan tindakan cepat dan tegas. Selanjutnya ada sanksi. Pertama, pelaksanaan aturan yang ketat. Kedua, disiplin yang ketat. Ketiga, tingkat ketaatan anak. Keempat, kesejahteraan emosional anak. Dan terakhir, hubungan antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada pihak yang terkait dalam pola asuh otoriter. Pertama, ada orang tua yang sangat paling berpengaruh dalam pola asuh otoriter. Pihak yang paling berpengaruh, mereka cenderung memberikan sedikit ruang untuk anak berpartisipasi dan berdiskusi bersama sang anak. Kedua, anak. Pihak yang langsung terpengaruh oleh pola asuh otoriter dan dampaknya dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif mereka. Ketiga, masyarakat dan budaya. Nilai-nilai masyarakat juga
dapat mempengaruhi pola asuh otoriter. Beberapa budaya mungkin juga lebih mendukung pola asuh otoriter. Keempat, lingkungan sekolah dan teman sebaya. Lingkungan sekolah dan teman sebaya juga bisa membuat orang tua menjadi lebih otoriter kepada sang anak. Yang kelima, ada media massa, termasuk televisi, internet, dan media sosial juga dapat berperan dalam bentuk pandangan orang tua tentang pola asuh. Selanjutnya ada faktor penyebab pola asuh otoriter akan diterangkan oleh Mas Rifki. Oke, di sini ada faktor pola asuh otoriter. 1. Latar belakang keluarga. Orang tua yang dibesarkan dalam lingkungan otoriter, mereka cenderung menerapkan pola asuh yang sama kepada anak-anak mereka. 2. Ini pendidikan dan pengetahuan orang tua. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap mendidik anak. Ya. Ini 3, ada stres dan tekanan hidup. Mereka mungkin merasa sulit untuk memberikan kebebasan dan dukungan kepada anak. Di sini ada peran sistem pola asuh otoriter. 1. Menetapkan batasan dan norma. Menetapkan batasan dan norma dengan tegas. Hal ini dapat memberikan struktur dan ketertiban dalam keluarga. Ya, keduanya ini memberi kepastian. Dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi anak karena aturan-aturan yang jelas dan konsekuen dalam penerapannya. 3. Mengajarkan ketaatan dan tanggung jawab. Pola asuh otoriter diarahkan pada pengajaran nilai-nilai ketaatan dan ketanggung-jawaban. Anak diajarkan untuk mematuhi aturan dan mengambil tanggung jawab atas ketidaktindakannya mereka. 4. Ada menjaga tradisi dan nilai keluarga. Membantu menjaga meneruskan ke tradisi dan nilai-nilai keluarga dari generasi ke generasi. Ini terutama terjadi jika pola asuh ini sesuai dengan nilai-nilai budaya atau agama tertentu. Ya, lanjutnya ada gejala pola asuh otoriter. 1. Ketidakfleksibelan. Orang tua otoriter cenderung tidak fleksibel dalam aturan dan tuntunan mereka. Tidak membuka diri terhadap ide dan pendapat anak. Ketidakberdayaan anak merasa tidak memiliki kontrol atau kebebasan untuk membuat keputusan. Tidak diajak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 3. Penekanan terhadap ketaatan. Ya, cenderung menekan ketaatan tanpa memberi penjelasan atau memberi ruang terhadap pemikir kritis. Anak diharap mengikuti perintah tanpa bertanya. Ya, ini ada 4. Hukuman yang tidak proporsional, cenderung memberi hukuman yang berlebih atau tidak sesuai dengan pelanggaran anak. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa takut dan tidak aman. Yang terakhir ada komunikasi yang terbatas, kurangnya terbuka terhadap komunikasi dalam keluarga dan lebih suka memberi perintah kepada pendengar atau berbicara dengan anak. Berikut yang terakhir ada solusi atau saran. 1. Jelaskan aturan dan konsekuensi. Yang kedua ada berikan penghargaan dan ketaatan. Yang ketiga, buka ruang untuk komunikasi. Yang keempat ada konsisten dalam penerapan aturan. Yang kelima ada dorong kemandirian dalam batasan. Yang keenam, memodelkan keterbukaan terhadap kesalahan. Yang ketujuh ada memberikan dukungan emosional. Dan yang terakhir perubahan perkembangan anak. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.